Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sahala li'ibadihi turuqal ibadati wa yassar wa taba'a lahum mawasimal khairat litazdada awqatuhum bitta'ati wa tu'mar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jami'i alaihi al-azizati allati la tuhsar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rabbuhu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Wa a'azzani Allah wa iyyakum, dan semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Wa wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa selalu menggapai ridho dan kecintaannya. Tak henti-hentinya kita terus bersyukur kepada Allah, karena Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Tak putus-putus kita terus memuji dan bersyukur kepadanya, karena Allah tidak pernah putuskan nikmatnya sampai nanti putusnya nafas dan aliran darah. Wabil khusus pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini, bersama terik matahari yang cahayanya cukup hangat menyentuh tubuh-tubuh kita, kita dikumpulkan di sebuah tempat yang saat ini, tempat ini adalah menjadi tempat yang mulia, karena tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan sujud, rukuk atau salat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat baginda Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Waktu berjalan begitu cepat. Perputaran siang dan malam berjalan begitu cepatnya. Ramadan seakan baru kemarin datang menyapa kita, tapi hari ini telah pergi meninggalkan kita. Indahnya untaian-untaian doa dan zikir yang kita panjatkan, yang kita baca di hari malam-malam Ramadan masih hangat dalam ingatan kita. Khusyuknya kita di dalam sujud melaksanakan salat ataupun qiyamul lail juga masih hangat dalam ingatan kita. Akan tetapi saat-saat tersebut sudah berlalu, dan apakah kita berhenti sampai di sini? Sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini bahkan sudah dimulai oleh sebagian saudara-saudara kita hari kemarin. Umat Islam di berbagai penjuru bumi ini bersyukur kepada Allah. Mereka berbahagia, mereka bergembira, dan termasuk kita di dalamnya.
Karena umat Islam saat ini sedang merayakan hari kemenangannya setelah berjuang selama 1 bulan. Walhamdulillah diberikan kesuksesan bisa menyelesaikan berbagai rangkaian ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Maka sudah sepantasnya umat Islam berbahagia. Sudah sepantasnya umat Islam hari ini bergembira, bahkan bersenang-senang. Karena memang kita diperbolehkan menikmati kegembiraan, bersenang-senang di hari Id sebagaimana dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Amalan liqaulihi tabaraka wa ta'ala, tidak lain karena mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan kasih sayangnya maka hendaknya mereka bergembira. Hal itu adalah lebih baik. Karunia dan rahmat yang Allah berikan itu lebih baik daripada apa yang mereka usahakan. Hari ini sudah sepantasnya kita berbahagia. Sudah sepantasnya kita menikmati kegembiraan, kebahagiaan, bersenang-senang bersama keluarga, sanak famili, handai taulan, dan orang-orang yang kita kenal. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa berakhirnya Ramadan tujuannya bukan semata-mata untuk bersenang-senang dan berbahagia belaka. Karena disyariatkannya berbagai ibadah di bulan Ramadan itu memiliki tujuan. Yang barang siapa di antara kita yang tidak bisa menggapai tujuan tersebut, maka hampir bisa kita katakan Ramadan kita telah gagal. Lalu apakah kiranya yang menjadi tujuan utama disyariatkannya ibadah di bulan Ramadan? Jawabannya Anda sudah tahu. Jawabannya kita semuanya sebenarnya yang hadir di sini sudah tahu. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tujuan disyariatkannya ibadah yang paling agung di bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa, adalah la'allakum tattaqun. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan la'allakum tattaqun ay litattaqu rabbakum, sehingga bisa kita simpulkan bahwa tujuan akhir dari perjuangan kita selama bulan Ramadan adalah untuk menjadi insan-insan yang bertakwa. Inilah yang harus kita garis bawahi, bahwa tujuan disyariatkannya berbagai ibadah di bulan Ramadan adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka barang siapa di antara kita yang hari ini bertakwa kepada Allah, tetap teguh menjalankan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa di antara pertanda keberhasilan amal kebaikan, kesuksesan amal kebaikan diterima di sisi Allah adalah amal kebaikan akan membuahkan kebaikan setelahnya. Sebaliknya, kegagalan seseorang dalam beramal ibadah maka ditandai dengan amal yang dikerjakan tidak membuahkan kebaikan, tapi justru membuahkan keburukan. Sangat menyedihkan, ada sebagian orang belum lagi keluar dari bulan Ramadan, masih berada di tengah bulan Ramadan, tapi sudah banyak perbuatan kemaksiatan yang dikerjakan, mulai dari kesyirikan, bid'ah, dan berbagai maksiat-maksiat yang lain. Belum lagi ketika sudah keluar dari bulan Ramadan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Perlu kita ingat para jamaah sekalian, bahwa perintah taat kepada Allah, perintah bertakwa kepada Allah itu bukan hanya di bulan Ramadan, akan tetapi sepanjang hayat kita. Selagi hayat masih dikandung badan, maka wajib kita taat kepada Allah, wajib kita beribadah kepadanya,
wajib kita bertakwa kepadanya. Qala Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu, jangan berhenti sampai datang kepadamu keyakinan. Dalam tafsir disebutkan keyakinan yang dimaksud adalah al-maut, sampai datang kepadamu kematian. Sehingga siapapun yang hidup di muka bumi ini, siapapun yang hidup di muka bumi ini, selagi hayat masih ada dalam dirinya, maka dia harus terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pelajaran yang penting yang mungkin patut untuk kita ambil pada kesempatan khutbah yang singkat ini adalah tujuan akhir Ramadan adalah menggapai ketakwaan kepada Allah. Maka marilah di sela-sela kegembiraan kita ini, di sela-sela kebahagiaan kita menikmati hari raya Idul Fitri, kita sisipkan waktu, kita cari waktu khusus untuk muhasabah. Pertama adalah muhasabah, apakah amalan ibadah kita selama bulan Ramadan kira-kira ada yang kurang, ada yang salah. Kalau ada, maka selagi ada waktu segera diperbaiki. Yang kedua, adakah dosa-dosa yang masih kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin sampai hari ini? Kalau masih ada, maka mari kita segera bertobat. Waktu berputar begitu cepat. Jangan pernah tunda-tunda kebaikan. Jangan pernah tunda-tunda taubat kepada Allah. Ali ibn Abi Thalib mengatakan, Iyakum wa taswif, jangan biasakan menunda-nunda kebaikan. Fa innahu jundun min junudi iblis talama khada'a bihi. Jangan kalian terbiasa menunda-nunda kebaikan. Yang ingin beramal kebaikan segera, yang ingin bertobat segera bertobat. Jangan tunggu besok, nanti sore, lusa, tahun depan, jangan. Kenapa? Karena kebiasaan menunda-nunda itu adalah merupakan, kata Ali, salah satu di antara tentara iblis, yang iblis akan terus pergunakan tentaranya tersebut untuk menipu umat manusia sepanjang hayatnya. Kemudian perjuangan kita untuk mempertahankan berbagai ketaatan yang selama Ramadan telah kita kerjakan, baik berupa siam, qiyamul lail, ataupun amal-amal yang lain, maka hendaknya setelah Ramadan ini kita berusaha menjaganya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kurang lebih beliau menyebutkan di antara pertanda diterimanya amal puasa, ibadah puasa adalah setelah selesai bulan Ramadan, maka dia akan senang berpuasa. Dia akan lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Demikian juga salah satu di antara pertanda diterimanya amal salat, maka setelah selesai Ramadan, dia pun akan teruskan salat itu. Dia berusaha istiqamah untuk menjaga amal-amal kebaikan yang selama Ramadan telah dikerjakan. Dan itulah amal yang Allah cintai, walaupun mungkin sedikit. Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan terus menerus secara kontinu, walaupun mungkin sedikit. Ya. Para ulama mengatakan mafhum mukhalafahnya, sebaliknya, amalan yang tidak disukai oleh Allah, yaitu amalan yang dikerjakan secara borongan, tapi hanya dikerjakan sekali saja dan setelah itu ditinggalkan selama-lamanya dan tidak memberikan bekas sedikit pun. Oleh karena itu, melalui mimbar ini saya wasiatkan kepada diri pribadi saya, marilah setelah selesai Ramadan ini kita berusaha jaga keistiqomahan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Perlu kita ingat bahwa kelak
ketika kita menghadap kepada Allah. Segala apa yang kita miliki di dunia ini la yanfa illa taqwa, kecuali ketakwaan. Segala apa yang kita miliki yang ada dalam kehidupan ini, kalau kita tidak desain menjadi sarana ketakwaan, maka semuanya tidak ada manfaatnya. Baik jabatan, kedudukan, status sosial, kekayaan, harta, dan seterusnya. Kalau semuanya itu tidak bisa menjadi sarana atau wasilah untuk kita menggapai ketakwaan kepada Allah, maka semuanya akan sia-sia. Karena sungguh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada kemuliaan, yaitu jannahnya. Akan tetapi kemuliaan tersebut hanya diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang menghadap kepada Allah, dan kita semuanya pasti akan menghadap, cepat atau lambat, dan kita tidak tahu kapan, maka kalau menghadap kepada Allah tidak membawa ketakwaan, maka tidak pantas untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, tidak pantas mendapatkan surganya. Demikian khutbah yang singkat, semoga bermanfaat untuk sang khatib pribadi dan umumnya untuk seluruh para jamaah. Dan marilah kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa terus istiqamah di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah sampai detik akhir hayat kita, sehingga kita wafat menghadap kepada Allah menjadi hamba yang pantas untuk dimasukkan ke dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa ahlik a'da'a din wa khudhul man khadhalad din. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa jami'a ibadatina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsina tarfata 'ain wa na'udzu bika min kulli syarr. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.